Nabura retaune, retaune, lodong beli kapal. Kabupaten Sika merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lebih dari 321.000 penduduk yang menetap di wilayah kabupaten yang terdiri dari 18 pulau serta 5 etnis besar ini. Memiliki kekayaan tradisi serta ragam budaya warisan turun-temurun dari para pendahulu. Salah satu warisan yang menjadi mahakarya kebanggaan tanah ini adalah tenun ikat khas Kabupaten Sika. Melalui penyelenggaraan program pendidikan kecakapan wirausaha atau PKW tahun 2021 di Kabupaten Sika, kami berusaha untuk terus mewariskan kepada generasi milenial agar karya luhur ini tetap eksis dari generasi ke generasi serta makin bernilai dan berdaya guna. Penyelenggaraan program ini kami laksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi. Dalam tahapan ini yang kami lakukan adalah mengidentifikasi lingkungan serta peluang usaha, rekrutmen pendidik, serta menyusun kurikulum. Kami melihat bahwa lingkungan kami mempunyai warisan turun-temurun bernilai tinggi, yaitu tenun ikat. Namun karya besar ini hanya dilakukan terbatas pada generasi sebelumnya dan hampir tidak tersentuh oleh para milenial. Tidak semua milenial memang, karena target utama kami adalah pemberdayaan para milenial yang putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi keluarga. Kami pun menyadari bahwa di sisi yang berbeda, karya warisan leluhur ini semakin diminati dan dicari banyak kalangan, baik pebisnis, kolektor, maupun pelaku usaha kecil menengah. Tentu ini akan membuka lebar peluang usaha bagi para penenun, khusus penenun milenial yang kami bimbing di kelas luar biasa ini. Pelaksanaan program ini kami laksanakan selama 25 hari dengan menghadirkan para mentor yang paham di bidangnya masing-masing. Kami memulai kelas dengan materi digital marketing. Kami berusaha mentransfer pengetahuan terkait pemasaran produk secara online di era digitalisasi ini. Tujuannya agar kelak para peserta dapat memasarkan produknya sendiri secara online. Di kelas yang kedua adalah pengenalan desain motif. Tujuan pengenalan desain motif ini agar para peserta dapat mengenali keseluruhan karakteristik serta maksud di balik aneka motif yang ada. Kelas berikutnya adalah pengenalan bahan pewarna serta teknis pewarnaan. Ada pewarnaan dengan menggunakan bahan kimia dan ada yang menggunakan bahan alami. Materi ini diharapkan nantinya para peserta dapat mengetahui jenis-jenis bahan pewarna serta teknis mencampur atau memadukan bahan pewarna, baik itu pewarna kimia maupun pewarna alami. Dan tibalah kepada kelas pengenalan alat tenun serta cara menenun. Peralatan menenun itu sendiri terdiri dari 1. Kleo atau seler. Alat ini berfungsi untuk menggulung benang. 2. Aip papan. Alat ini berfungsi untuk merentangkan benang agar mudah diikat motifnya. 3. Ekur. Alat untuk membantu mengatur jalur benang. 4. Bolen, berfungsi sebagai pemisah benang tenunan. 5. Air atau pine. Alat ini berfungsi untuk menahan pinggang ketika menenun. 6. Aigemer atau lorung. Alat ini berfungsi untuk menjepit benang lungsing dan penahan hentakan dalam menenun. 7. Tali pine. Tali yang digunakan untuk mengikat pine dan aigemer. 8. Aipati.
semacam pedang tenun untuk merapatkan pakan pada benang lungsin. 9. Tuun berfungsi untuk membatas bagian tenunan serta penahan kaki saat menenun. 10. Tunger tongkat penyangga dan penahan aituan. 11. Aituan kayu penahan bagian tepi tenunan yang terjauh dari penenun untuk benang lungsin tenunan. 12. Legung berbentuk tabung dan berfungsi untuk mengisi gumpalan pakan agar mudah melewati jalur benang lungsin. 13. Patilalan penyangga pedang tenun ketika mengganti benang pakan. 14. Hegin duri dari hewan landak yang digunakan untuk merapikan benang saat tenun. 15. Poman air yang digunakan untuk membasahi benang pakan saat tenun. 16. Lodon kumparan benang pakan yang dililitkan pada bilahan bambu. Waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu produk tenunan sangat relatif, tergantung kepada bahan pewarna apa yang digunakan. Jika menggunakan bahan pewarna kimia, waktu yang dibutuhkan kurang lebih 7 minggu. Sementara, jika menggunakan bahan pewarna alami, proses produksi akan sedikit lebih lama, kurang lebih 3 bulan, karena harus menunggu proses oksidasi agar bahan pewarna benar-benar tercampur dan menyatu. 2 sesi terakhir, kami merasa perlu untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai bagaimana bisa memperoleh modal untuk mengembangkan usaha tenun ikat yang akan mereka geluti. Menghadirkan narasumber dari lembaga permodalan dalam hal ini bank, peserta diberi pemahaman terkait bagaimana memperoleh kredit usaha dengan bunga dan cicilan yang ringan. Selain itu, kami juga menghadirkan akademisi yang memberikan pemahaman terkait mengelola bisnis serta tata kelola keuangan secara baik. Pelatihan ini menghadirkan 60 peserta yang terbagi dalam 9 kelompok. Rentang usia mereka dari 15 hingga 24 tahun. Menariknya, sebagian besar dari mereka belum tahu tentang menenun dan prosesnya. Dan dengan kelas ini, mereka akhirnya menjadi tahu keseluruhan proses menenun dari awal hingga akhir. Lodong beli kapauta, kapauta. Keho bawa wawa temo bau. Pendampingan akan terus dilakukan ke depan agar pelatihan ini benar-benar bermanfaat dan bernilai guna bagi hidup mereka. Pati ala ekur boleh pati mitan tuan merah hurawawa temo bau.